Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Mas Agung, kita sudah dengarkan optimisme dari Mas Basarah mewakili PDIP, kemudian sikap yang akan diambil oleh Golkar, dikatakan oleh Bang Doli. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa belakangan ini wacana kemudian untuk bisa merevisi Undang-Undang MD3 ini juga masih menguat begitu. Silakan. Iya, pertama kalau saya ngambil analogi head to head pertandingan bola, sebenarnya secara historik PDIP Golkar ini punya sejarah panjang untuk bertarung secara sengit merebut kursi ketua DPR. Saya mencatat sejak Republik berdiri, Golkar itu 9 kali terpilih jadi ketua DPR. Kemudian PDIP dengan dulu PNI namanya itu 5 kali. Artinya secara statistik sejarah nih Golkar memang cukup kawakan mengamankan kursi ketua Golkar. Yang kedua, saya melihat secara politik bahwa hari ini kondisinya koalisi yang dibangun PDIP pasca Pilpres itu tidak lebih kuat dari 2014. Kalau 2014 dulu PDIP dalam koalisi Indonesia Hebat bersama PKB, Nasdem, dan Hanura, hari ini PDIP sendiri karena P3-nya sedang berurusan dengan MK untuk memastikan lolos parliamentary threshold. Artinya apa? Lobby-lobby politik PDIP itu hari ini memang dalam posisi yang kurang diuntungkan dibanding Golkar yang kali ini berada dalam posisi pemenang Pilpres bersama koalisi Prabowo Gibran. Di titik inilah saya ragu sebenarnya ketika Bang Basarah mengunci dengan kata-kata nokta hitam dan akan ya memastikan bahwa Golkar sesuai dengan Undang-Undang MD3, sebenarnya Bang Doli juga akan sesuai dengan Undang-Undang MD3 ketika itu sudah direvisi kan. Artinya tidak ada yang melanggar gitu. Karena bahasa ini menjadi relatif ketika dalam bahasan politik, bukan hitam atau putih seperti saya pakai baju putih. Seperti itu. Artinya apa? Artinya ini semua dikembalikan dalam proses politik yang masih panjang sampai nanti ketika DPR RI dilantik 1 Oktober dan setelah itu gimana dinamikanya dan itu semua berujung pada berapa banyak sebenarnya koalisi yang bisa dirangkul oleh Prabowo Gibran selain di luar koalisi Indonesia Maju. Karena ini menentukan bagaimana peta jalan pimpinan di DPR RI. Seberapa signifikan nanti pengaruh Golkar, seberapa besar pengaruh PDIP. Makanya arahan saya memang ke PDIP juga harus aktif sebagai pemenang pileg. Karena kan selama ini yang disorot pemenang Pilpres lobby ke Nasdem, ke P3 dan seterusnya. Ini PDIP-nya diam saja. Nah harusnya juga mulai juga aktif sebagai pemenang pileg untuk memastikan kursi pimpinan DPR, khususnya ketua DPR, tidak diganggu-ganggu dan tidak digoyang-goyang sama Bang Doli. Seperti itu, karena memang ini sangat terbuka ya peluang untuk direvisi menimbang tadi posisi tawar Golkar hari ini luar biasa sangat baik ya karena menang di Pilpres dan juga kursinya signifikan ya melonjak seperti itu. Sehingga memang saya mikirnya kalau memang ini tidak hati-hati, tidak dimaknai dengan baik oleh PDIP dengan juga aktif melakukan lobby-lobby dan komunikasi politik sebagaimana hari ini Prabowo Gibran dengan koalisinya, maka maaf lahir batin Bang Basarah, kursi ini akan melayang lagi ke Golkar, seperti itu. Oke, nanti sebelum ditanggapi oleh Bang Doli ataupun juga Mas Basarah, Bang Hermawi Taslim juga bisa berikan pandangan bagaimana kemudian sikap yang diambil oleh Nasdem, karena kalau tadi dikatakan juga ada kemungkinan ini begitu menguat adanya revisi Undang-Undang MD3, termasuk juga ini ada hubungannya dengan seberapa besar nanti koalisi yang bisa atau partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju yang bisa dirangkul oleh Prabowo Gibran. Nasdem tentunya termasuk salah satunya. Silakan, Bang Taslim. Ya, jadi yang pertama saya mau menanggapi Pak Agung. Undang-Undang MD3 itu tidak mengatur tentang besaran koalisi. Undang-Undang MD3 itu mengatur partai per partai. Dan sekarang seperti tadi dikatakan oleh Bang Doli bahwa kursi ini masih berdinamika di MK. Semua partai mengajukan permohonan, termasuk kami. Jadi kita tunggu saja. Tapi yang paling penting dalam dinamika politik sekarang ini, menurut kami tidak ada urgensi. Tidak ada urgensinya untuk merevisi undang-undang apapun, terutama undang-undang MD3. Kecuali yang seperti dikatakan oleh Pak Hasto tadi. Dan kalau seperti sekarang, Golkar ini kan sudah berubah. Golkar ini diisi oleh orang-orang muda, mantan-mantan aktivis yang berwawasan kebangsaan seperti Pak Doli, yang menurut saya mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi peristiwa 2014. Golkar sekarang, Golkar wajah baru, Golkar yang berkebangsaan, Golkar yang berpribadian baik. Saya kira masih banyak pekerjaan lain, masih banyak PR lain yang perlu kita tuntaskan segera daripada mewacanakan merevisi Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 itu kan
dibuat oleh hampir sebagian besar oleh orang yang sekarang duduk di sana. Jadi menurut saya tidak ada urgensinya untuk mewacanakan lebih serius, apalagi tadi Mas Agung membayangkan kursi suara pemenang terbanyak akan melayang dan segalanya. Menurut saya itu terlalu jauh. Kita sekarang sudah masuk era cooling down. Kalau kita lihat kemarin bagaimana kami membela Anies, membawa Anies berkeliling dari Aceh sampai Papua, tapi kemudian menerima Pak Prabowo, itu semangat yang seperti itu yang harus kita kembangkan, bukan semangat yang seperti tadi dibayangkan oleh Mas Agung. Jadi saya juga optimis seperti Pak Baskara dan Mas Doli bahwa dalam waktu dekat ini tidak akan ada revisi Undang-Undang MD3 karena kita masih punya banyak sekali PR kebangsaan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Pertandingan usai, saatnya kita bersama-sama membangun bangsa dengan kontribusi dan talenta masing-masing. Saya kira demikian. Tapi Baik. Golkar ini Bang. Nah, ini dia, ini menarik. Tapi Golkar ini dengan track record, dengan pengalaman yang luar biasa, kemampuan manuver-manuver yang luar biasa. Tapi nanti, sabar Bang Taslim, kemudian Bang Doli, sabar. Nanti. Ini Golkar baru, Golkar generasi baru. Oke. Barang ini Golkar Bang. Bukan main ini barang Bang. Agak lain ini barang Bang. Nanti juga Mas Agung, Bang Doli juga bisa berikan pandangan. Kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana suara masyarakat. Ada rekan kami Kristanti Yosefa yang akan juga menginformasikan kepada Anda bagaimana sebenarnya pro dan kontra mengenai hal ini yang ada di kalangan masyarakat. Silakan Kristanti. Baik kita dan juga pemirsa, pasca pemilu 2024 saat ini. Baik kita dan juga pemirsa, pasca pemilihan umum 2024 saat ini kita sudah berada di waktu-waktu menuju peralihan ke pemerintah terpilih. Nah, salah satu yang menjadi isu adalah terkait dengan UU MD3 yang mana ini akan ada isu mengenai perubahan. Kalau sebelumnya di UU MD3 ini siapa yang nanti menjadi ketua DPR adalah dari partai pemenang yang mendapatkan mayoritas suara terbanyak. Nah, bisa jadi akan ada perubahan. Tapi seperti apa pemirsa tanggapan dari masyarakat mengenai hal ini? Apakah mereka setuju dengan hal ini? Sudah ada bersama saya salah satu mahasiswa yang akan kita tanya. Dengan Mas siapa? Mas Asa. Oke, Mas Asa, bisa tahu nggak kira-kira isu tentang perebutan kursi ketua DPR? Tahu tentang itu. Oke, Mas Asa. Menurut Mas Asa ini setuju atau enggak kalau ada perubahan di undang-undang? Jadi nantinya yang menjadi ketua DPR ini bukan dari partai pemenang. Oke, kalau saya sih tidak setuju ya. Karena kan aturan ini tuh udah ada dari lama gitu. Jadi menurut saya sih kalau misalkan mau diubah aturannya lebih baik dilakukan sebelum pemilu. Kalau menurut saya seperti itu. Yeah. Baik, itu tadi dari Mas Asa ya. Tidak setuju dengan adanya ini karena sudah ada aturannya. Nah, lantas seperti apa pemirsa tanggapan dari masyarakat lainnya? Kita coba bertanya dengan Mas siapa? Mas Refdi. Oke, Mas Refdi, sudah tahu belum tentang isu perebutan kursi ketua DPR ini? Ya, sudah tahu sih. Udah banyak info-info juga di berita tentang ya kayak bakal ada perubahan nih gitu. Oke, kira-kira setuju atau enggak kalau ini berubah aturannya? Ya, kalau menurut saya sih saya setuju ya dengan adanya perubahan ini karena untuk pemilihan ketua DPR dari pemenang itu menurut saya kurang demokratis ya. Lebih demokratis lagi kayak sebelumnya gitu. Periode sebelumnya tuh kayak ditentukan oleh musyawarah gitu. Dan mungkin saran saya mungkin dari masing-masing parpol yang lulus ke parlemen itu mengajukan satu nama atau beberapa nama lah gitu. Biar kita lebih musyawarah lagi, lebih demokratis lah gitu menurut saya. Terima kasih. Oke, berarti ada perubahan ya harusnya seperti itu. Oke, itu tadi dia Agita dan juga pemirsa. Dan kalau kita tahu ya pemirsa dari tahun 2014 hingga 2019, Undang-Undang MD3 ini menjadi salah satu undang-undang yang paling banyak direvisi. Tentunya pemirsa mengingat posisi dari ketua DPR atau kursi dari ketua DPR ini merupakan posisi yang sangat strategis di pemerintahan. Sementara demikian kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih Tante Yosefa yang sudah memperdengarkan kepada kita bagaimana suara pandangan dari masyarakat mengenai hal ini. Bang Doli, memang tadi Bang Hermawi Taslim yakin akan apa yang disampaikan oleh Bang Doli. Demikian pula dengan Mas Basarah, tapi Mas Agung katakan ini agak lain, ini barang namanya Golkar. Pengalamannya luar biasa, manuvernya juga. Silakan Bang Doli. Yalah, saya nggak akan ganggu siapa-siapa, apalagi ini senior-senior saya semua ini, Bang Taslim. Kita udah lama panjang ya
berteman, bersaudara gitu loh. Nah, tapi begini, menurut saya juga nggak tahu ya kenapa tiba-tiba muncul isu sekarang memperhadap-hadapkan antara Golkar dengan PDIP gitu ya. Sehingga Mas Hasto kemudian mengeluarkan statement yang menurut saya dalam situasi kita yang sekarang ini tadi seperti Bang Taslim mengatakan kita membutuhkan persatuan, kemudian cooling down dan segala macam itu kayak petir di siang bolong kan, kira-kira begitu. Nah, apalagi sekarang kemudian ditangkap oleh teman-teman media. Jadi menurut saya memang sekarang waktunya adalah membicarakan soal bagaimana kita sekarang mendengarkan hasil sampai yang final terhadap hasil pemilu kemarin gitu ya. Dan kemudian kita berjalan dalam koridor di mana undang-undang yang sekarang tentang MD3, siapa yang menjadi pemenang pemilu itu yang menjadi ketua DPR. Nah, buat kami di Golkar ya mungkin bisa jadi benar apa yang disampaikan oleh Bang Taslim. Kita sekarang ingin menunjukkan bahwa Golkar ini Golkar yang memang betul-betul maju, modern, yang komited dengan demokrasi dan seterusnya. Baik, kita akan lihat kembali juga ini adalah jejak perubahan Undang-Undang MD3 di layar kaca dari tahun ke tahun, seperti apa poin-poin perubahannya kita sudah dapatkan tadi pernyataan dari Bang Doli. Nanti juga Mas Basara bisa berikan pandangannya tentunya setelah jeda. Kita akan kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.